Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, kali ini kita habis hadir di persidangan di Jakarta Selatan. Nah, ini kita lagi sedang kumpul semua ini. Kebetulan ini banyak banget aktivis di sini dan pengacara ini. Ada Bung Niko, ada Bang Egy Sujana, ada Bu Eli, ada Bu Esa, ada Bu Tita, ada Bung Eka, ada Bang Azam kan, Bang Juju, wah pokoknya banyak dah. Ini tim lawyer kali ini. Nah, hari ini ada tema yang patut kita bahas. Menurutku adalah sebuah pelecehan terhadap sebuah profesi warga negara yang dilontarkan, baik itu disengaja atau tidak disengaja ya, dalam sebuah apalagi ini dan terpublikasi di media sosial bahwa Bu Megawati menyatakan mewanti-wanti kepada Puan Maharani agar jangan sampai punya pasangan itu kayak tukang bakso. Itu ada di link berita banyak ini. Pernyataan ini tentunya bagi kita seharusnya Bu Megawati sebagai salah satu tokoh politik bangsa ini mestinya mampu membuat narasi yang jelas, yang baik, yang tepat. Jangan sampai menyinggung. Cantik sini. Atau Nita. Jangan sampai menyinggung apalagi ini profesi. Ya, ini kami lagi ada di warung bakso ini. Ya. Warung bakso itu perlu Anda ketahui bahwa itu adalah makanan khas Nusantara. Banyak ditunggu orang. Hampir rata-rata mama pasti doyan bakso. Namun sayang profesinya, apakah pertanyaan juga, apakah juga tukang bakso tidak bisa jadi presiden? Lihat di bakso atau menjadi wakil presiden atau menjadi pejabat di negeri ini? Ini belum apa-apa udah diskriminatif. Jadi, nah ini kebetulan sudah berkumpul nih di sini kawan-kawan kita. Nanti kita minta statementnya satu persatu. Nah, untuk itu ini siapa? Baca berita tadi itu, ini ada Bang Egy nih. Saya mulai dari Bang Egy terkait masalah statementnya Megawati itu yang mewanti-wanti kepada anaknya Puan Maharani agar jangan sampai cari pasangan kayak tukang bakso. Nah, ini kira-kira sedap. Ini tukang bakso ada demo. Silakan Abang. Iya, tukang bakso terus demo. Adinda Daeng Wahidin yang dimuliakan Allah. Saudara-saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, penjelasan ini studi kiranya dinilai sebagai masukan intelektual dan pendapat hukum gitu. Secara intelektual, apa yang disebut dengan Megawati mantunya jangan sampai dapat seperti tukang bakso, itu tidak intelektual, kampungan dan tidak berpendidikan begitu. Kenapa? Karena ada dua pendekatan. Satu pendekatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pendekatan UUD 45. Ya. Udah. Geser dikit. Niko, geser dikit. UUD 45. Pasal 27 ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hadis Nabi. Nabi mengatakan ciri-ciri orang sombong ada dua. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Itulah ciri orang sombong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama Nabi, salawat dong, woi, semuanya salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi kesombongannya itu derajat. Tukang bakso itu amat dianggap rendah oleh Megawati dan dianggap tidak punya leverage sosial, yang merasa dia
keturunan Menak, anak presiden, dan juga dia jadi presiden, kemudian punya anaknya tidak mau mantunya tukang bakso. Itu penghinaan kemanusiaan dalam perspektif hadis Nabi tadi. Padahal partainya pembela wong cilik. Nah, katanya pembela wong cilik, tapi giliran begitu nggak, tukang bakso wong cilik nggak dibela. Ini cara Allah mengungkap kemunafikan dari Megawati, gitu. Dan sekaligus kebohongan dan kesombongannya. Gitu. Nah, yang kedua, dari tinjauan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Itu dia. Kenapa tukang bakso dikecualiin? Nah, iya. Ini kan masalah hukum. Nih. Gimana? Nih, beritanya bilang Megawati wanti-wanti. Ini beritanya nih ya, bacain ya. Ya. Omongan Megawati menggelegar. Wanti-wanti anaknya enggak nyari pasangan kayak tukang bakso. Awas loh. Lah ini kan, aduh. Pakai ada ancaman lagi ya? Pakai awas loh, ini kayak aduh sangat merendahkan harkat martabat penjual bakso. Kita ini kalau begini tersinggung. Ini pelecehan terhadap profesi seseorang. Jangan lupa penjual bakso itu juga store pajak, bayar pajak. Coba kita cek harta kekayaan pajaknya Megawati, bayar pajak nggak? Yang lembek. Nggak, kurang. Itu tuh. Balikin lagi. Silakan lanjut lagi, Bang. Balikin. Iya, Dek. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1 itu mengandung implikasi serius. Yang pertama, Megawati ternyata menempatkan warga negara Indonesia tidak sama di mata hukum. Ada perbedaan serius dalam perspektif jati diri orang itu dilihat dari statusnya itu dan tingkat materi kekayaannya. Membangun kelas. Ya, membangun kelas. Ya, jadi ini dia menghidupkan teori komunis sebenarnya. Ya, pertentangan kelas. Itu tukang bakso masuk kelas proletar, gitu. Apa tuh proletar? Proletar itu Kayak jelata. orang-orang yang pro kepada atau keadaan status sosialnya yang papa, miskin. Kalau istilah orang Indonesia marhainis. Marhainis. Padahal marhainis yang ngajarin bapaknya tuh. Harus dibela. Tapi faktanya dia merendahkan kaum marhainis, ya. Kaum rakyat jelata. Dia sebenarnya anti kepada proletariat yang sebenarnya ideologi komunis itu yang dibanggakan. Yang kedua, implikasi hukumnya secara serius, Megawati telah menista atau menghina secara ilmu hukum, yaitu profesi seorang tadi Daeng sudah katakan, yang merupakan pekerjaan mulia. Bandingkan dengan menteri sekalipun, menteri yang dari PDIP, si Julian Batubara, nimpe uang Covid 3 triliun, lebih dari 3 triliun, lebih mulia tukang bakso daripada menteri itu. Walaupun kaya hasil korupsi. Iya, buat apa? Ini ngomong-ngomong makan mie ayam, enak mie ayamnya nih? Enak mie ayamnya, bukan mie ayam, bakso. Bayar pajak lagi. Kita ingin buktikan di sini karena bakso itu rakyat punya semua. Kita hormati tukang bakso, ya. Saya kira dengan demikian pandangan saya jelas, melanggar hadis Nabi, melanggar Undang-Undang Dasar 45, dan Megawati perlu dihukum secara sosial bahwa dia orang sombong, orang yang harus diingatkan dan terus-menerus, dan orang sombong tidak akan pernah masuk surga. Saya kira demikian. Ada yang mau pendapat? Nah, ini siapa nih? Niko. Niko. Ini Niko lagi asik nih menikmati bakso gitu kan. Sikat. Singkat pada jelas. Nih. Kalau aku sih, Bang, TPU iya. mengamati statement Megawati ini, kalau dari bahasa politiknya, ini agak-agak lucu gitu. Agak-agak lucu, karena yang aku tangkap adalah Megawati melarang anaknya kawin dengan tukang bakso. Pasangan tukang bakso, oke. Melarang anaknya pasangan boleh. Pertanyaannya sederhana. Adakah anaknya tidak pasangan lagi? Adakah apa? Adakah anaknya tidak pasangan lagi? Maksudnya yang dia maksud di sini Megawati adalah pasangan capres dan. Nah, yang aku lihat ini dari kacamata politiknya, aku melihat Megawati sedang
Menyindir seorang tukang bakso yang waktu iklan-iklan dulu, waktu main-main apa dulu, jadi tukang bakso. Nah, aku menduga dan aku melihat Megawati sedang menunjuk hidung Erick Thohir gitu loh. Karena pasca Megawati keluar statement seperti itu, gambar-gambar Erick Thohir yang jadi tukang bakso itu marak beredar di media sosial terutama Twitter. Dan aku sudah mempostingkan. Maka Erick menampilkan seperti tukang bakso. iya, ada gambar-gambar Erick Thohir jadi pedagang tukang bakso gitu loh. Oh, maksudnya ke situ arahnya. Nah, aku menduga pasal politik Megawati itu langsung menunjuk jangan pasangan dengan Erick Thohir, tapi diplesetkannya dengan tukang bakso. Jadi Itu pandangan politik. itu pandang politiknya bang, aku melihatnya. Kalau bicara perspektif, karena Megawati itu bicara dalam partainya, dalam rapat partainya, dan dia sebagai ketua umum. Berarti aku melihat ada pesan-pesan politik yang disampaikannya. Ya. Tapi yang jelas, pesan politiknya jelas. Jangan pasangan dengan tukang bakso. Maksudnya Erick Thohir. Maksudnya Erick Thohir. Aku menduga itu, gitu loh. Maka udah kalau dari situ, dari pandangan politik itu udah benar yang dilakukan Megawati. Menurutku bang. Tapi dari segi menghina gimana tadi? Ya. Tinjauan saya. Ya. UUD 45 dan hadis Nabi. Makanya kan kalau dari segi menghinanya itu di luar konteks lagi bang. Aku kan benar di politik. Kalau segi menghinanya ya Ini tinjauan lain. ya NTKS lah bang. Ya nggak tahu kok tanya saya. Kan itu. Jadi aku melihat dari pandangan politiknya seperti itu. Megawati jelas-jelas melarang anaknya pasangan dengan Erick Thohir. Itu yang kutangkap pesannya. Karena kalau secara ansi mantu sudah tidak ada dia punya mantu lagi. Iya. Ada pada nikah semua anaknya. Betul. Jadi menurut aku seperti itu bang. Nah mungkin ada kawan-kawan yang lain bisa pandangannya lebih. Mana ini lembeknya dua. Boleh. Tempelin aja bang, tempelin aja sini. Ya ngerti aku bang. Tinggal bawa ini dulu. Ini dulu siapa dulu lah? Ini, Ibu. Minta ini tak. Nah, Ibu Eli. Bu Eli Kamu? aja. Eza tunggu. Bang, sini ada tempelin. Nah, ada. Eza. Eka. Iya. Sama bang, udah cukup pas. Nah, di sini. Ya. Sedang makan. Apa sayang? Ya itu menurut Esa gimana nih? Wah, Pernyataan perlu. Megawati yang mewanti-wanti anaknya untuk tidak berpasangan dengan tukang bakso gitu. Saya rasa penghinaan banget ya. Ya. Kita ini Penggemar bakso. penggemar bakso. Kasihan tukang bakso kalau dihina seperti itu ya. Iya. Sama Bu Mega, tolong ya. Iya. Aturan ini tukang bakso ini pada demo. Karena direndahkan, dilecehkan sama Ibu Mega. Ya. Saya rasa Beda. nggak bisa ngomong udah Oke. itu aja. Kita Bener deh. silakan. Habis ke sana. Ya. ARM demo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi. Kita habis sidang, datang sidangnya Napoleon, Pak Napoleon. Kita sekarang lagi bicara soal bakso. Kalau menurut saya, Bu Mega sebenarnya nggak etis deh kalau menghina. Tidak semua tukang bakso itu jelek dan tidak semua tukang bakso itu adalah terhina. Dengan perkataan Bu Mega seperti itu ke anaknya, jodoh itu kan dari Allah. Kalau memang jodohnya si anaknya Bu Mega adalah tukang bakso tapi dia ada pengusaha bakso se-Indonesia, so what? Tidak ada yang salah. Jadi menurut saya Ibu Mega sudah menghina. Menurut saya itu tidak layak dan menurut saya pun juga nggak pantas gitu. Cukup deh gitu aja. Nah, Bu Eka, bisa datang nggak? Ya, Saya disuruh. harus ke maju. Jadi apa yang mau diomongin nih? Ini masalah statementnya apa? Mega. Bu Mega. Bu Mega, ya. Wanti-wanti. Ini jelas sekarang Allah sudah membuka bagaimana kesombongan seseorang, kesombongan satu partai yang sedang berkuasa. Ingat, iblis saja sombong diusir dari surga oleh Allah. Sombong, ya, takabur, ya, apalagi cuma manusia. Ingat, ya, umur kita nggak panjang. Ya, saat ini Anda sedang di atas. Suatu saat akan dibawa dan suatu saat Anda pun akan diazankan. Jadi sadar
apapun yang menjadi profesi, apapun jadi strata kita, semuanya sama di hadapan Allah kecuali takwanya. Kalau kita takwa kepada Allah, maka itu akan lebih mendapat nilai dari Allah. Ya, sekali lagi jauhi kesombongan. Lebih baik tukang bakso daripada tukang bohong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Azam. Masalah tadi ini. Bang Juju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, persoalan Bu Mega ini yang katanya hanya wong cilik, tapi faktanya wong cilik dihina. Ini yang menjadi masalah. Harusnya Bu Mega yang selalu menggembar-gemborkan bahasa wong cilik itu juga harus introspeksi diri. Benar-benar apa yang dikatakan itu satu perbuatan, bukan malah menghina tukang bakso kalau ingin jadi dengan puan. Jangan sampai puan berpasangan dengan tukang bakso. Jadi begini, itu bentuk kesombongan yang real. Bahkan ancaman Allah itu bagi pemimpin yang zalim, pemimpin yang menghina rakyat, maka neraka ancamannya. Jadi kalau bisa saya gambarkan, suatu saat Fir'aun itu diketok pintunya oleh iblis. Tapi Fir'aun berkata, siapakah engkau? Iblis tersebut, bukalah pintunya. 3 kali mengatakan demikian, maka terpaksa Fir'aun itu membuka pintu. Setelah membuka pintu Fir'aun tersebut, iblis mengatakan, kalau engkau mengaku diri engkau Tuhan, bisakah engkau sejengkal atau 2 jengkal tidak menyentuh, katakanlah kalau zaman sekarang ubin. Fir'aun bingung, aku saja yang hidup ratusan ribu tahun, dan aku orang yang pernah menikmati surganya Allah, di arsy Allah, karena kesombonganku aku diusir. Ingat, aku bisa terbang kemana-mana dan sekecap juga bisa nyampe. Engkau mengaku Tuhan, kok sombong sekali. Aku saja yang bisa terbang sampai langit lapis 7 dan ke arsy waktu itu, kata iblis. Tidak berani aku mengaku Tuhan, hanya aku minta izin untuk bagaimana menenggelamkan iman anak cucu Adam. Jadi kalau saya gambarkan cerita apa yang disampaikan iblis kepada Fir'aun itu, jangan-jangan dugaan Fir'aun perempuan ini sudah mulai berkoar, dan ini berbahaya. Ya boleh, Anda masih usia 75, sudah berjalan pakai tongkat, minta maaf ini. Tapi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak bisa dibendung dengan apapun. Artinya apa? Kalau sudah Allah berkehendak dalam sekejap, Anda tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa, maka jauhilah kesombongan itu. Jangan menyamakan posisi Anda menghina orang-orang yang sangat kecil. Jangan, tidak baik itu. Anda pun mendapat kekayaan yang banyak itu karena kehendak Allah. Tapi ingat, ada yang disebut istidrot. Istidrot itu ya Ustadz ya, hati-hati. Suatu saat Allah mengambil nikmatnya, selesai engkau, siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setuju. Masalah statement Megawati. Sistem Yang mewanti-wanti Megawati awak kemarin ini untuk tidak berpasangan dengan tukang bakso. Tukang bakso siapa? Tukang bakso Ya siapa? pokoknya tukang bakso, intinya menghina. Enggak mengarah kemana enggak? Ya mengarah ke pilpres. Mengarah ke pilpres. Tukang baksonya nggak mau, tukang biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru-baru ini kita mendengar suatu pernyataan statement dari petinggi negara, salah satu petinggi negara juga yang katakanlah pernah menjabat juga sebagai Presiden RI, yaitu Ibu Megawati, yang menurut kami sangatlah tidak pantas kalau mewanti-wanti putrinya, ya, kalau nantinya akan berpasangan, contohnya berpasangan dengan tukang bakso misalnya seperti itu.
Saya pikir hal itu tidak patut ya, atau kurang elok ya seandainya, atau disebutkan seperti profesi seperti tukang bakso itu. Kita berpikir bahwa apapun profesinya seseorang, tukang bakso pun ya begitu, itu adalah kalau seandainya yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sesuai dengan konstitusi begitu ya, tentu berhak saja ya. Yang penting adalah warga negara, memenuhi syarat, pendidikannya juga begitu, memenuhi syarat untuk wakil presiden dan atau wakil presiden atau presiden RI sekalipun, maka itu berhak saja. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan konstitusi adalah diusulkan atau dicalonkan oleh partai-partai politik yang diakui di Indonesia ini. Jadi apalagi kalau salah satu parpol besar di negara ini, PDI Perjuangan misalnya, yang sudah dalam jargon-jargonnya, dalam kampanye-kampanyenya selalu mengatakan bahwa partainya wong cilik gitu ya. Menurut masyarakat kita, pengertian wong cilik salah satunya adalah ya, kalau kebanyakan masyarakat berpandangan salah satunya ada profesi tukang bakso. Tukang bakso juga bisa kategorikan sebagai wong cilik atau pedang cilik, walaupun ada pedang bakso yang sukses, yang besar ya, mau bisa membuka restoran, tapi sebagian besar seperti itu. Tapi yang penting adalah tidak perlu lah ya, tidak elok lah mengkotak-kotakan atau membeda-bedakan sesuatu profesi warga negara sepanjang dia memenuhi syarat yang sebagai direktur perusahaan atau sebagai anggota DPR ya, kemudian pejabat negara. Kalau memang memenuhi syarat, banyak kok contoh-contoh di berbagai daerah. Ada yang mantan supir pajak atau supir angkutan kota begitu ya, supir Metro Mini. Saya ketemu kok beberapa daerah mereka menjadi anggota DPRD, ada kok ya. Anggota PDI juga ada yang menjadi anggota DPRD yang dulunya berprofesi sebagai supir angkot misalnya begitu, supir ada. Jadi sekali lagi saya pikir tidak elok, tidak layak kalau kita membeda-bedakan profesi dalam masyarakat. Sepanjang dia memenuhi syarat ya, pengetahuan dan pengalamannya ya, setiap warga negara punya hak yang sama. Dia diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita 45 begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu lawyer Pak Napoleon tadi sudah menyampaikan bahwa harusnya Bu Megawati menyadari terkait masalah persamaan di mata hukum tanpa kecuali. Jadi tidak boleh melakukan pembeda-bedaan. Dan juga karena Bu Mega sudah terlanjur menyatakan ini, maka rakyat juga berhak meminta Bu Mega, kalau memang Bu Mega seorang negarawan yang baik, tentunya dia mau legowo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas pernyataan tersebut, dan minta pernyataan tersebut untuk dicabut. Jangan lagi bawa-bawa profesi orang, apapun profesi orang, yang penting itu mendatang kebaikan, itu mulia di mata Allah. Yang salah itu profesinya kalau dia korupsi, maling, jamret, ya kan, apalagi narkoba, ya. Termasuk politisi yang tidak memperjuangkan hak-hak rakyat, politisi yang sengaja menaikkan harga minyak goreng, politisi yang sengaja politisi yang sengaja mensahkan undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, undang-undang Minerba, undang-undang rencana lagi, undang-undang KUHP itu tadi yang akan membunuh demokrasi. Itu yang perlu dikutuk keras, dinistakan yang seperti itu. Makhluk-makhluk begitu harus segera dinyahkan dari bumi Indonesia ini, biar Indonesia ini jadi aman dan sentosa. Nah, selanjutnya kita dengar nih statement dari salah satu lawyernya Pak Napoleon juga ini, Bu Eli dan Neti. Silakan. Lupa TPUA. Iya, ulama dan aktivis. Tukang bakso itu aktivis. Iya, Tukang bakso manusia juga. iya. Nggak semua tukang bakso rendah. Ada yang S2 tukang bakso. Ada yang insinyur tukang bakso. Bakso Malang itu hebat bakso. Nah, artinya jangan merendahkan profesi. Karena yang dimuliakan Allah itu bukan profesinya, yaitu perbuatannya, iman dan takwa. Jadi saya yakin dan percaya Ibu Megawati ini ada keturunan Minang loh, Sakampuang Jawa, Sakampuang Jombo. Jadi mungkin kepleset ngomongnya bahwa Ibu Megawati wanti-wanti kepada anaknya nyari pasangan jangan kayak tukang bakso. Awas loh. Jadi Bu Mega, kita bangsa Sumatera Barat
Kita bangsa negara yang ketimurannya kuat. Jadi dalam hal ini toleransi beragama, toleransi berbahasa, status sosial itu perlu dijaga. Mungkin karena status Anda jadi orang hebat, janganlah Anda lukai hati kami orang-orang kecil ini. Kami pengagum Anda loh. Jadi jangan rusak pencitraan-pencitraan dengan hal seperti itu. Dulu Anda sendiri bilang, Ibu Megawati yang terhormat, bapaknya presiden, ibu pernah jadi presiden, pernah ngasih saya penghargaan loh, jadi perempuan, tokoh perempuan terbaik untuk Riau. Saya masih pegang sertifikat dari Ibu Megawati yang terhormat. Nah, dalam hal ini saya bangga dengan kaum perempuan yang menjadi presiden. Tapi kenapa tega melepaskan mulut seperti itu? Ayo dong, Bu Mega, minta maaf atau menyadari apa yang Ibu sampaikan itu telah melukai hati rakyat-rakyat kecil. Nah, bisa nggak Ibu Mega minta maaf? Ya harusnya. Ya. Harus diminta dengan atas dasar kesadaran sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang negarawan, mantan presiden, tokoh nasional, itu ya, harus secara sadar itu minta maaf, itu jauh lebih mulia. Ya. Jadi Ibu Megawati yang dimuliakan Allah. Ayo dong Bu Mega, jangan lukai hati rakyat. Karena kita masih punya adat ketimuran, etika, budaya, saling tepas selera. Jangan merasa kita ini hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini hanya sementara, nggak lama kok. Jika Allah berkehendak, 5 menit kita selesai, Bu. Jadi untuk itu, sekali lagi Bu Mega, Ibu yang dimuliakan Allah, cabut kata-katanya, minta maaf kepada orang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara Bu Megawati yang sekarang ini diindikasikan menghina orang kecil tentang bakso, dulu Bu Mega kita laporkan soal masalah keimanan. Artinya diatur keimanan itu ada 6. Yang kelima itu harus percaya kepada hari akhir. Nah, Megawati waktu itu meragukan adanya hari akhir. Nah, itu kita laporkan tapi tidak jalan. Makanya saya pikir hal yang penting adalah Bu Mega, kalau bisa saran, Bu Mega sudah usianya berapa? Anda sendiri Muslim. Kalau bicara Muslim, tentu ketentuannya Al-Quran dan Allah, selain hadis, kan begitu. Maka kalau bisa saya sarankan dengan segala hormat, dengan tidak merendahkan Bu Mega, cepat-cepatlah beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena itu yang terpenting. Tidak ada yang kaya kecuali Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah. Berapa sih harta kalian? Kan begitu. Allah ini pemilik semua alam kok. Saya kira mungkin itu ya. Mudah-mudahan Bu Mega cepat beristighfar, mengakui dan lebih dekat lagi kepada ajaran-ajaran Allah, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, para pemirsa Egi Sujana Channel, Elida Neti Official, Mimbar Tube Channel, Logika Raya Channel, LBH DPP PPMI Channel, dan channel-channel YouTube lainnya yang akan memuatannya ini, dan Migran TV Channel, bahwa yang poin pertama ini yang ingin kita sampaikan, bahwa Bu Megawati sebagai seorang tokoh nasional, sebagai mantan seorang presiden, ketua umum partai seumur hidup, gitu kan, kemudian juga sebagai seorang negarawan, kami berkumpul di sini memberikan nasihat-nasihat yang baik demi menjaga kehormatan salah satu rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai tukang bakso. Tentunya ketika Anda melakukan penghinaan, pelecehan, penistaan atau apapun itu yang merendahkan harkat martabat orang lain,
dengan menyebut profesi-profesi tertentu seperti tukang bakso, itu tentunya melukai hati perasaan rakyat Indonesia yang memiliki profesi itu. Karena tidak sedikit rakyat Indonesia itu mampu membiayai kehidupan keluarganya, membiayai pendidikan anaknya dari profesi tukang bakso. Banyak anak-anak tukang bakso ini S2, S3, ya kan? Ya kan, tidak seperti siapa ini, banyak juga pejabat-pejabat yang tidak punya sekolah, gitu kan? Nah, ini tentunya kami harapkan, tolong Bu Megawati, dengarkanlah seruan nasihat dari rekan-rekan aktivis, advokat, ya kan, mama yang hadir hari ini, yang ada di sini. Dengan tentunya Anda meminta maaf kepada publik, menarik ucapan tersebut, dan kemudian meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekhilafan itu. Kalau tidak, ya nanti kita akan mobilisasi tukang bakso untuk datang demo di kantor PDIP, minta pertanggungjawaban ketua umumnya untuk menarik kata-kata itu, gitu loh. Itu mungkin saja dari kita. Semoga acara ini mendatangkan manfaat, juga tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, juga mampu menjaga harkat martabat rakyat Indonesia saat ini. Dan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam people power. Tukang bakso jangan milih Mega ya. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat.